Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang, salam sejahtera buat kita semua. Yang saya hormati narasumber hebat Pak Yuyun, Pak Asep Yuyun. Pasti orang Sunda kayaknya Pak Asep Yuyun ya. Iya, Pak. Nah, iya, soalnya Asep itu cuma punya orang Sunda. Ditambah Yuyun dua kali itu Yuyun. Orang Sunda kan double kan ya. Ya, siapa lagi narasumbernya? Cuman Pak Asep doang. Tunggal hari ini, insya Allah tunggal. Oh, tunggal hari ini. Ya, makasih Pak Asep. Teman-teman semua, Ketua Komunitas Guru Penggerak Sudin Pendidikan Wilayah 1 Jakarta Utara, Bu Yeni. Itu udah hilang tuh kemana itu. Para peserta semuanya yang saya hormati. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa atas segala limpahan rahmat hidayah beserta nikmatnya. Kembali kita berjumpa dalam pelaksanaan webinar seri kedua yang diinisiasi oleh teman-teman komunitas guru penggerak wilayah 1 Jakarta Utara. Kalau saya melihat dari judulnya ini kan apa namanya, pembelajaran dimanja, diferensiasi di mana dan kapan saja, terus melalui PJBL ya. Maksudnya PJBL itu yang project based learning ya. Iya, Pak. Oke. Yang project based learningnya dalam apa, pembelajaran ya. Iya, Pak. Oke. Ya. Dengan memanfaatkan akun belajar.id dan PNM. Nah, sekarang saya sedikit mengingatkan saja buat teman-teman. Jadi saya bagian mengingatkan, takut lupa. Ya, takut. Nanti kalau untuk materinya silakan Pak Asep Yuna. Bagaimana sih PJBL? Bapak Ibu, teman-teman semua, ini saya pegang begini, tidak takut jatuh nih. Ya, nggak apa-apa ya. Teman-teman semua, apa namanya, kita sering sekali dalam apa, dalam perencanaan itu selalu membuat perencanaan yang bagus-bagus. Kita terkadang metode atau pendekatan yang kita tuliskan itu keren-keren. Ada yang PJBL, Project Based Learning, ada yang Problem Based Learning, ada yang apa namanya, inquiry, dan lain sebagainya. Tapi terkadang pada saat pelaksanaan kita lupa mau menggunakan pendekatan yang sudah kita buat itu. Saya nggak tahu kenapa kok bisa lupa. Padahal kan harusnya stepnya itu sudah dibuat. Kalau mau project based learning, saya harus langkah-langkahnya seperti apa. Nah, terus kemudian kemungkinan yang akan terjadi di perjalanan pada saat kita melaksanakan project based learning itu kita sudah bisa mengantisipasi. Jadi kemungkinan akan muncul ini kita bisa mencari, kalau nanti anak begini kemungkinannya saya harus mengarahkan kemari. Kalau misalkan nanti anak terjadi kendala seperti ini, maka kita harus bisa mengarahkan. Artinya gini, pedagogis dan apa namanya, profesional itu harus seimbang. Pengetahuan kita tentang pedagogis dan pengetahuan kita, kemampuan kita, kompetensi kita terhadap materi pelajaran yang kita ajarkan, ya itu memang harus berimbang. Nggak bisa kita hanya sekedar melaksanakan pedagogisnya, di saat kita mentok di profesional kita kebingungan nanti. Nah, karena
itu memang kita dituntut, kita di AK, apa namanya, di ANBK itu kan yang dilihat adalah hasil dari asesmen. Asesmennya itu adalah literasi, numerasi, dan seterusnya. Tapi yang selalu didengung-dengungkan literasi, numerasi. Nah, kalau kitanya sendiri tidak literate, gimana bisa membuat anak didik kita literate? Padahal kan eh, apa pendekatan atau apa istilahnya, hmm, apa sih yang PJBL Pak, pendekatan atau metode yang kita gunakan itu sebenarnya akan mengarah menuju kepada bagaimana kita membangkitkan literasi pada peserta didik. Jadi bukan kemudian hanya sekedar membaca 15 menit, membaca 10 menit, tapi umpan baliknya tidak ada. Harusnya kan kita itu bagaimana bisa memberikan umpan balik. Sehingga apa yang dibaca oleh anak, kita tahu bahwa oh ternyata kemampuan anak itu tentang materi ini adanya di sini. Jadi harapan saya tentunya ya kita harus menguatkan semua, baik itu dari pedagogisnya maupun juga dikuatkan dari profesional. Materinya tetap teman-teman harus digali lagi, cari sumber-sumber yang eh, apa namanya yang berbeda. Jangan hanya buku mata pelajaran aja yang dibaca. Ya berbedanya sama siswa kalau kayak begitu. Ya harus ada buku-buku yang lain. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, saya nggak banyak-banyak, paling 2 jam lah. Jadi Pak Asep nggak usah ngomong, ntar kalau saya 2 jam. Ya, ini perlu yang saya ingatkan ini lagi. Ya, mudah-mudahan kelihatan. Kan masalah ini juga terkait dengan masalah platform Merdeka Mengajar. Teman-teman semua, ini ini cuman mengingatkan ya. Nih, ada 6 strategi. Sebentar, ya, ada 6 strategi atau dukungan Kemendikbudristek dalam pelaksanaan IKM secara mandiri. Nah, bedanya mandiri dengan apa namanya penggerak itu kan beda. Kalau penggerak itu diajarin, dibantu, dikasih dana. Kalau mandiri kan enggak. Tapi kan pada prinsipnya sama. Apa yang mau dilaksanakan. Nah, karena ada apa namanya keterbatasan di dalam sekolah penggerak itu yang didanai oleh pemerintah, akhirnya pemerintah membuat dukungan untuk eh, apa namanya untuk pelaksanaan IKN. Yang pertama itu guru dan kepala sekolah belajar mandiri melalui platform Merdeka Mengajar. Ini yang mau saya ingatkan kepada teman-teman bahwa ya kalau kita pengen anak itu belajar, ya kita pun juga harus belajar. Nah, belajarnya dari mana? Ini udah disediain platform Merdeka Mengajar. Nah, di samping kita itu bisa belajar, dimungkinkan juga suatu saat kita pun juga akan diajak orang untuk mengajar. Karena video yang sudah kita upload mungkin cocok buat orang lain, mungkin menginspirasi buat orang lain. Sehingga teman-teman bisa jadi nanti akan dilihat orang dan orang pun tertarik. Undanglah teman-teman itu. Karena semuanya kan melihat seluruh Indonesia.
Cuman kan masalahnya sekarang ia baru menonton videonya saja. Ya, setelah menonton videonya, bukan menonton, membuka videonya, terus karena tidak bisa dipercepat, ya udah ditinggal aja. Kalau yang ibu-ibu mungkin ditinggal masak, kalau yang bapak-bapak mungkin ditinggal ngelap-ngelap motor, akhirnya isi videonya apa kagak ngerti. Nah, kalau isi videonya aja kita kagak ngerti, bagaimana kita bisa membuat apa video untuk apa namanya itu yang bisa dilihat Nyata orang. Pak, aksi nyata Pak. Aksi nyata, ya. Bagaimana kita bisa membuat aksi nyata? Tuh. Sementara di videonya aja kita tidak memperhatikan dari awal. Ya, berikan waktu, sempatkan waktunya untuk bisa membuka PM. Ya, nah kalau nggak bisa, ya itulah manfaatnya Kombel. Ya diskusi dengan teman-teman sesama komunitasnya. Minimal di sekolah sendiri aja dulu. Tuh. Ya, itu ya. Kemudian yang kedua, guru dan kepala sekolah belajar kurikulum merdeka dengan mengikuti seri webinar. Itu kan juga kalau nggak salah ada di PMM juga. Ya, guru dan kepala sekolah belajar kurikulum merdeka di dalam komunitas belajar. Kita juga punya komunitas. Jangan kemudian MGMP itu tidak dijadikan sebagai komunitas. Ah, itu MGMP mah dulu. Enggak juga, itu juga merupakan komunitas. Jadi MGMP itu adalah komunitas juga. Tinggal kalau misalkan tidak diakui, ganti aja namanya komunitas guru fisika gitu. Gampang kan, cuma ganti doang. Itu aja kok susah, kata Gus Dur kan gitu. Gitu aja kok repot. Ya. Terus kemudian guru dan kepala sekolah belajar praktek baik melalui narasumber yang sudah direkomendasikan. Jadi kalau misalkan teman-teman itu mau mengadakan kegiatan webinar, kegiatan apa namanya, peningkatan kompetensi di sekolah, dari PMM itu kan bisa melihat narasumber-narasumber yang ada di sekitar kita. Bisalah dipakai itu. Cuman ya memang ada syaratnya. Kalau misalkan kita menggunakan dana, kalau untuk negeri, kalau kita menggunakan dana narasumber, ya dia nggak boleh PNS. Nggak boleh PNS DKI maksudnya. Nggak boleh PNS DKI. Nggak boleh P3K DKI. Tapi kalau PNS, dia PNS dari kementerian, nah, itu boleh. Ya, boleh dibayar maksudnya. Bukan bukan tidak boleh jadi narasumber, boleh jadi narasumber, mau PNS DKI juga boleh. Cuman kagak bisa dibayar gitulah. Ya. Terus kemudian apabila ada sesuatu yang memang ada kesulitan atau apa, silakan ada layanan bantuan. Walaupun mungkin agak susah. Tapi kemungkinan untuk di dijawab itu juga iya. Yang keenam, guru dan kepala sekolah bekerja sama dengan mitra pembangunan untuk implementasi kurikulum. Itu yang menjadi strategi. Terus kemudian ini dukungan implementasi. Sebenarnya yang tadi itu sudah. Jadi dukungannya ada PMM, ada helpdesk, ada mitra pembangunan, ada webinar dan seterusnya. Itu yang sudah yang disiapkan oleh pemerintah. Melalui dukungan ini harapannya muncullah quality leadership, quality teaching, kualitas dalam pembelajaran, kualitas dalam kepemimpinan. Ya Bapak Ibu kan juga di kelas pun juga menjadi pemimpin, pemimpin pembelajaran. Nah harapannya kalau itu sudah berkualitas, endingnya itu menjadi kualitas pembelajaran. Guru yang berkualitas, guru yang memiliki leadership, nah, muncullah kualitas pembelajaran. Kalau pembelajarannya berkualitas,
Maka tujuan akhirnya bagaimana terciptanya profil pelajar Pancasila. Kurang lebih seperti itu. Ya. Terus kemudian ini yang melatar belakangi, apakah jika ingin meningkat kompetensi saya sebagai guru harus menunggu pelatihan dari pusat? Kagak kebagian. Emang gurunya cuma dua. Gitu loh. Sama juga di sini kan punya punya di DKI kan punya P2 KPTK 2. Tapi kan belum tentu kebagian kita. Gurunya kan banyak. Maka ya sudah ada PMM kok. Gitu. Bagaimana saya bisa mendapatkan referensi untuk mengajar? Baik itu bahan ajar maupun melihat praktek baik rekan sejawat lainnya. Memangnya pada saat kita melakukan pelatihan, ada yang seperti itu. Kan jarang-jarang juga. Jadi ada ternyata di PNM sudah ada. Oke ya. Nah ini saya cuma mau mengingatkan ini. Platform Merdeka Mengajar adalah platform edukasi yang menjadi teman penggerak untuk guru dalam mewujudkan profil pelajar Pancasila, serta mendukung guru untuk mengajar, belajar, dan berkarya. Jadi di dalam PMM itu, guru itu diminta untuk mengajar, belajar, dan berkarya. Jadi bukan hanya sekedar mengajar dan belajar saja, tapi juga untuk berkarya. Karyanya itu akan menjadi harapannya menjadi inspirasi buat teman-teman yang lain. Makanya jangan lupa di-upload praktek baiknya. Terakhir, guru yang terbaik adalah guru yang tidak pernah berhenti belajar dan berinovasi. Itu saja ya teman-teman semua. Ini hanya sekedar mengingatkan harapan saya teman-teman bisa menambah wawasan lebih banyak lagi, bisa berdiskusi, memecahkan persoalan-persoalan di eh, apa namanya di dalam pembelajaran di sekolah masing-masing. Seizin Bapak Ibu semua dan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Webinar seri kedua yang dilakukan oleh komunitas guru penggerak Sudin Pendidikan Wilayah 1 Jakarta Utara dibuka. Monggo Pak Yuyun, Pak Asep Yuyun, silakan untuk berbagi dengan teman-teman. Tentunya harapannya teman-teman juga bisa menyampaikan apa yang sudah pernah dilakukan di sekolah masing-masing sehingga menjadi satu diskusi. Saya akhiri, maaf apabila ada kata yang kurang pas. Bila itu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.